ihtimaman bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan amal diterima atau tidak dibandingkan beramal itu sendiri. Kemudian beliau mengucapkan, alam tasma'u qala Allah azza wa jal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang bertakwa. Begitu juga perkataan Fudalah ibnu Ubaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya, sungguh aku mengetahui amalanku diterima walau seberat biji sawi, lebih aku cintai dibandingkan aku memiliki dunia dan seisinya. Begitu juga Ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al khawfu 'alal 'amali alla yutaqabbal asyaddu minal 'amal. Takut amal tidak diterima lebih dibandingkan hanya sekedar beramal. Yahya ibn Aun rahimahullahu ta'ala pernah berkata, la tasik bi kasratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la. Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amal ibadahmu, sehingga dengan percaya diri tersebut akhirnya seorang menjadi ujub, menjadi sombong, meremehkan orang lain, seakan-akan dia yang paling banyak amal ibadahnya. Siapa yang bilang semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Terutama apabila diembel-embeli dengan kata-kata salafi, seakan-akan surga di tangan, maksiat sedikit boleh. Siapa yang bilang? Al-khawfu 'alal amal asyaddu minal amal. Al-khawfu 'alal amal, takut atas sebuah perbuatan amal ibadah Allah yutaqabbal, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dibandingkan beramal itu sendiri. Maka ini muqaddimah kenapa saya mengambil tema poin penting sebelum Anda bersedekah, karena orang ahli sedekah banyak. Dan di dalam kajian ini saya tidak akan menceritakan tentang keutamaan bersedekah. Semua sudah dibahas. Keutamaan bersedekah saya tidak akan menceritakan. Orang yang bersedekah dilipatkan menjadi 700, kemudian dilipatkan tanpa batas. Orang yang bersedekah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Saya bacakan ayatnya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada siang dan malam hari, kemudian pada keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tahu arti tafsiran la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Sering enggak ini dalam Al-Qur'an? Sering ya? Orang-orang yang beriman la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya maksud dari setiap ayat la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, maksudnya orang-orang beriman, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bersedekah di siang hari dan malam hari dalam keadaan sunyi ataupun kelihatan orang, dia bersedekah la khaufun alaihim, yaitu ketika mereka tak mati diwafatkan oleh Allah, tidak ada rasa takut mereka untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu tafsirannya. La khaufun alaihim artinya tidak ada rasa takut atas mereka untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Apa kehidupan setelah kematian? Alam barzakh. Apa kehidupan setelah kematian? Fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur.
Apa kehidupan setelah kematian? Azab atau nikmat kubur? Apa kehidupan setelah kematian? Hari kiamat. Orang-orang yang bersedekah tidak ada rasa takut atas mereka. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini. Saya tidak akan menjelaskan keutamaan bersedekah. Itu sudah banyak yang menjelaskannya. Kemudian arti walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah bahwasanya mereka tidak akan sedih berpisah dengan harta dan keluarga mereka. Kenapa? Dan ini keistimewaan orang yang bersedekah. Karena orang yang beriman, orang yang istiqamah, orang yang bersedekah, la yahzanun, tidak akan sedih berpisah dengan keluarga, dengan harta. Kenapa demikian? Karena orang yang bersedekah, sepeninggal orang yang bersedekah ini meninggal, dimasukkan dalam kubur, harta dan anak mereka, keturunan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan orang yang bersedekah sangat banyak, luar biasa. Orang yang bersedekah hartanya tidak terancam kehancuran. Orang yang bersedekah akan didoakan oleh para malaikat agar hartanya tidak hancur. Orang yang bersedekah senantiasa ditambah hartanya. Tapi itu bukan, sekali lagi, bukan pembicaraan kita. Yang menjadikan pembicaraan kita tadi sesuai dengan muqaddimah, bagaimana sedekah kita kualitasnya tinggi, bagaimana sedekah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin kita pada kesempatan kali ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama, poin penting pertama sebelum Anda bersedekah, ketahuilah bahwa sedekah tidak akan diterima kecuali dari seorang yang ikhlas dalam sedekahnya. Ini poin penting yang sangat luar biasa penting. Sebesar apapun Anda bersedekah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali ketika kita mengeluarkannya dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Perhatikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah menyebutkan salah satu definisi ikhlas adalah al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Unsur ikhlas ada dua, kata beliau. Ikhlas adalah kamu tidak mencari seorang pun yang melihat atas amalmu selain Allah. Saya ulangi, ikhlas unsur yang pertama, kita tidak mencari ketika beramal atas amal kita seorang yang melihat amal kita tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mau manusia melihat, mau kepala RT yang melihat, bos ngelihat, manajer melihat, anak melihat, murid melihat, bukan urusan. Yang menjadi urusan kita adalah apakah Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita atau tidak. Ini unsur pertama, ikhlas. Yang kedua, wala mujazian siwa, yaitu tidak menuntut seseorang memberikan penghargaan, pujian, sanjungan, hadiah atas amal kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ikhlas. Dan itu definisi ikhlas yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah tidak akan diterima jika tidak ikhlas? Coba perhatikan surat At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Wala yatuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka melainkan karena mereka kafir. kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan
Mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas. Dan ini inti dari pendalilan kita, wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan mereka tidak menafkahkannya kecuali dalam keadaan mereka membenci. Jadi sedekahnya tidak ikhlas. Dan berbicara masalah ikhlas, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebutkan perkataan yang sangat menarik di dalam kitab beliau juga yang sangat menarik, yaitu kitab Al-Fawaid. Beliau menyebutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Fawaid beliau menyebutkan tentang ikhlas. Perhatikan baik-baik. Yang ingin menerapkan keikhlasan di dalam sedekahnya, perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, la yastami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wathana wat tama'i fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar wal hutu wad-dhab. Artinya, tidak akan terkumpul keikhlasan. Saya utarakan ini ikhlas. Tidak akan terkumpul keikhlasan dengan mahabbatil madhi wathana, kecintaan terhadap pujian dan sanjungan, dan yang kedua, hadiah dari manusia. Ikhlas di dalam hati seorang hamba tidak akan terkumpul dengan cinta dipuji, cinta disanjung. Yang kedua, cinta hadiah terhadap manusia, dari manusia. Itu nggak akan ngumpul. Kalau seandainya ada orang ngaku ikhlas, tetapi pada saat yang bersamaan dia suka dipuji, suka disanjung, atau pada saat yang bersamaan dia dengan amalnya tersebut, dengan sedekahnya tersebut menginginkan hadiah dari manusia, nggak akan ikhlas. Beliau bahkan menyebutkan sebuah gambarannya, melainkan, kata beliau, seperti terkumpulnya air dengan api. Mungkin air berkumpul dengan api? Tidak akan mungkin. Wa kama yastamil hutu wadh-dhab, dan seperti terkumpulnya ikan dengan adh-dhab. Adh-dhab di sini adalah biawak Arab yang sangat gemar makan ikan. Tidak akan mungkin bisa terkumpul. Ikhlas dengan suka pujian atau suka hadiah tidak akan terkumpul. Dari perkataan beliau ini kita akhirnya mengetahui penyakit dan musuh ikhlas ada dua. Yang pertama, suka dipuji, suka disanjung, dan yang kedua, suka ingin dapatkan hadiah dari manusia apapun bentuknya. Kecil, besar, berharga, tidak berharga, walau hanya dengan ucapan satu patah kata pun, maka itu tidak ikhlas. Saya sering mendengar dari Al-Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, kalau ada orang beramal 99,999% untuk Allah, tetapi ada 0,0001% untuk selain Allah, diterima enggak? Tidak akan diterima. Sama sekali tidak akan diterima. Secuil saja kita ingin dapat pujian walau sepatah kata, tidak diterima sedekah tersebut. Secuil saja kita ingin mendapatkan hadiah dari manusia, tidak akan diterima. Nah, di sini para ikhwah sekalian, Yusuf ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan tentang ikhlas, a'azzu syai'in 'alal insan fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling sulit terhadap manusia di dunia untuk melakukannya adalah al-ikhlas. Kullama ati wa kam ajtahidu, kata beliau, dan berapa kali aku bersungguh-sungguh, wa kam ajtahidu fi isqatir riya faka'annama ya'ti ala launin akhar. Berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya dari amalku, menghilangkan riya dari amalku, maka dia datang dalam bentuk yang lain.
Contoh Pak, dalam bentuk yang lain, perhatikan baik-baik. Ya. Misalkan saya beri contoh, orang sering mengatakan, saya ini sebenarnya nggak ingin cerita ke orang-orang. Udah, Bapak aja sudah paham kan? Sebenarnya nggak cerita sama orang-orang. Nanti adalah poin yang selanjutnya, diantaranya yaitu sifat alman, menyebut-nyebut pemberian. Ini juga termasuk sebenarnya poin pertama, tidak ikhlas. Pernah Pak saya ketemu orang, beliau cerita, Ustadz, saya itu dulu sebelum kerja di Arab Saudi, kere. Orang-orang menghina saya ngutang sana sini, tidak mau dihutangi. Saya tidak dapat hutangan. Sekarang Ustaz tahu enggak? Alhamdulillah saya pulang dengan harta yang banyak. Orang-orang semua ingin minjem kepada saya. Apa yang saya katakan kepada mereka Ustaz? Nih, kamu dulu ketika saya ngutang, ya, mencaci-caci saya mah nggak begitu, ambil silahkan. Ya, ini datang di dalam bentuk yang lain. Itu yang disebutkan oleh Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, yati ala launin akhar, dia akan datang dalam bentuk yang lain. Contoh yang lain, ini Masjid Al-Barakah, saya cerita kepada si Fulan, tahu enggak, itu kipas angin yang ada dalam masjid, saya sebenarnya nggak ingin cerita. Kipas angin semua itu ada jumlahnya sekitar 12 itu atau 9, tahu nggak dari siapa? Saya. Yati ala launin akhar, dia akan datang dengan cara, nggak mungkin dia mengatakan saya ria, nggak mungkin itu. Dia datang dengan cara yang lain. Nih para ikhwan, padahal kalau lihat pada waktu itu keadaan kipas anginnya sudah artinya sudah lama masih diungkit-ungkit juga gitu. Ini subhanallah. Hati-hati para ikhwan sekalian, enggak akan bermanfaat. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menerima sekutu walau siapapun dan apapun. Sebenarnya saya bertekad tadi kajian sebelum maghrib, saya nanya kepada kru panitia kajian, saya bilang mau judul yang mana? Saya punya 2 judul. Yang pertama, poin penting sebelum Anda bersedekah. Yang kedua, mengapa dinamai kesyirikan? Mengapa dinamai perbuatan syirik? Mengapa dinamai perbuatan syirik? Akhirnya dipilih yang ini, padahal saya berharapnya tentang syirik tersebut. Karena salah satunya ini, seseorang Allah tidak akan menerima sekutu walau secuil pun, apapun dan siapapun. Ya, dalam bersedekah, ketika kita menginginkan pujian dari manusia, itu namanya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang aturan khusus milik Allah. Dan ini semua akan bisa kita praktekkan mungkin nanti pada pertemuan yang lain. Saya akan membawakan judul mengapa dinamai perbuatan syirik. Contoh, buat sesaji, mengapa dinamai perbuatan syirik? Contoh, makai jimat, mengapa dinamai perbuatan syirik? Main sihir, mengapa dinamai perbuatan syirik? Pergi ke dukun, tukang ramal, mengapa dinamai perbuatan syirik? Kita akan tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-tiyaratu syirik, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tahu itu, tapi kenapa dinamakan perbuatan syirik? Sebabnya kenapa? Ini kan masih perlu kita kaji. Padahal syirik dosa besar. Tapi karena yang dipilih oleh panitia adalah ini. Nah, perhatikan sekali lagi, Allah tidak menerima sekutu walau secuil pun. Karena ketika ada sekutu berarti menyamakan selain Allah, apapun dan siapapun dengan Allah dalam perkara yang aturan khusus milik Allah. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk
man amila amalan asyraka ma'ya fihi ma'ya ghairi taraktuhu wasyirkah. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku, mensyirikan aku dalam barang siapa yang beramal, dia mensekutukan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua. Poin penting sebelum Anda bersedekah yang kedua adalah ketahuilah bahwasanya sedekah Anda hanya akan diterima oleh Allah jika berasal dari harta yang halal. Ketahuilah bahwasanya sedekah Anda hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika berasal dari harta yang halal. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Lihat. Kalau ada redaksi bahasa Arab diawali dengan kata peniadaan, ini yang mungkin belajar bahasa Arab yang takhusus tadi siang tahu. Diawali dengan kata peniadaan, diakhiri dengan kata pengecualian, menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Coba perhatikan di sini. Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu. Allah tidak menerima. Ini peniadaan. Illa thayyiban, kecuali dari harta yang baik. Ini pengecualian, menunjukkan pembatasan. Bahwasanya apa maksudnya? Tidak akan pernah diterima oleh Allah sedekah kecuali dari harta yang baik. Artinya hanya harta yang halal lah yang disedekahkan yang Allah terima. Adapun harta yang haram yang disedekahkan Allah tidak akan pernah terima. Dalil yang lain yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiba." Artinya, barang siapa yang bersedekah dengan setengah atau senilai satu kurma. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit nantinya salah satu fikih bersedekah, poin penting juga dalam bersedekah. Nanti saya akan sebutkan. Barang siapa yang bersedekah walau senilai kurma dari penghasilan yang baik, harta yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Ini menunjukkan pembatasan. Allah hanya menerima dari sedekah dari harta yang halal. Maka harta riba, contoh-contoh harta haram, yang pertama harta riba, yang kedua harta yang dihasilkan dari penipuan, yang ketiga harta judi, yang keempat harta yang dihasilkan dari memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. 4 macam seseorang menghasilkan harta haram. Semua bentuk riba, riba hutang, riba fadl, riba nisai, semua riba nasa, riba karena keterlambatan, riba karena kelebihan, semua tidak halal untuk disedekahkan. Makanya kalau seandainya Anda mempunyai tabungan di badan-badan keuangan konvensional yang akhirnya kita mempunyai riba, keuntungan dari harta kita tersebut, maka pada saat itu kita pisahkan harta kita ambil riba tersebut, kemudian kita letakkan pada sesuatu yang digunakan oleh kaum muslim, dan itu bukan sedekah. Ingat itu bukan sedekah, itu hanya memisahkan harta haram dari harta yang halal. Jadi berharap pahalanya bukan karena kita bersedekah, berharap pahalanya kita sudah berjuang keras memisahkan harta halal dengan harta haram. Kemudian harta yang kedua yang dihasilkan dari cara yang kedua, menghasilkan harta haram, diantaranya menipu, segala macam bentuk penipuan.
pengoplosan, pemalsuan, apapun bentuknya. Yang ketiga, harta yang dihasilkan dari judi dengan segala macam bentuk perjudian. Yang keempat, harta yang dihasilkan dari apa? Yang keempat, menjual, belikan barang-barang yang diharamkan dalam agama Islam. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis-hadis tadi di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wa hadzal haditsu ahadul ahaditsil lati hiya min qawaidil Islam wa mabadil ahkam. Ini hadis adalah hadis-hadis yang merupakan kaidah dan bangunan-bangunan pokok dan hukum-hukum Islam yang kuat. Kemudian beliau mengatakan, wa fihil hatsu 'alal infaqi minal halal. Dan di dalam hadis tersebut perintah untuk bersedekah dari harta yang halal, wan nahyu 'anil infaqi min ghairihi, dan larangan untuk bersedekah dari harta selain harta yang halal. Ini para ikhwah, poin yang ketiga, sifat al-man. Poin yang ketiga, poin penting sebelum Anda bersedekah adalah jauhi sifat al-man dan sifat al-adha ketika Anda bersedekah. Jauhi sifat al-man dalam tanda kurung, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Dan sifat al-adha dalam tanda kurung, yaitu memberi sambil menyakiti orang yang diberi sedekah. Ya, ngasih juga, tapi nyakiti orang yang diberi sedekah. Nih, ambil, dasar gembel kesini mulu. Nah, gitu. Ya, ada saya punya adik. Kadang-kadang subhanallah, sebagian orang, ya, kadang ke tempat kita, dan itulah manusia, kadang ke tempat seseorang minta sedekah. Sang adik ini marah, Kak, kenapa sih si fulan itu mintanya ke kita aja? Itu kan yang rumah masih bergedung-gedungan nggak dimintain, tapi dikasih juga dengan mulutnya ngomel. Nih, ini bisa membatalkan pahala sedekah. Hati-hati. Sifat mengungkit-ungkit seperti yang saya katakan tadi, ya. Apalagi sudah diawali dengan kata gini, Ustaz, sebenarnya saya nggak mau cerita, Ustaz. Ini susah. Kalau sudah sebenarnya ini pasti ada tapinya, ya. Ini para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang, dan di dalam ayat yang akan saya sebutkan ini ada perumpamaan yang Allah sebutkan tentang amalan yang riya. Dan salah satu bentuk riya adalah mempunyai sifat al-man, mengungkit-ungkit pemberian, atau sifat al-adha, memberi tetapi menyakiti dengan perkataan atau dengan kelakuan orang yang diberi sedekah tersebut. Coba perhatikan perumpamaan yang Allah berikan. Bagaimana sih riya? Amal hasil riya tersebut bagaimana? Dan ingatkan saya, tadi saya ingin membunuh dua penyakit ikhlas tadi. Apa dua penyakit ikhlas tadi? Yang pertama apa? Ingin dipuji, disanjung. Yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Kita akan obati dan kita akan tebas penyakit itu nanti. Ingatkan saya setelah ini, ya. Coba perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ada faedah menarik secara tafsir, disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqul," jika engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'ak," dengarkan pendengaranmu, letakkan pendengaranmu baik-baik. Kenapa? Li'anna fihi amrun amarakallahu bihi aw nahyun nahakallahu an. Karena
setiap ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti di dalamnya ada salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untukmu, atau larangan yang Allah larang atasmu. Coba kita uji, benar nggak perkataan beliau berdua? Dan sebenarnya tidak perlu diuji karena mereka ahli tafsir berdua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan sifat al-man. Apa sifat al-man? Mengungkit-ungkit pemberian. Dan sifat al-adza, yaitu memberi tetapi dengan menyakiti orang yang diberi sedekah tersebut. Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang yang riak dalam amalnya. Ingin tahu bahayanya riak apa? Perhatikan baik-baik. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riak, ingin dilihat oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka perumpamaannya kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Artinya perumpamaannya adalah seperti perumpamaan batu yang datar, di atasnya terdapat pasir-pasir dan tanah-tanah, lalu setelah itu diterpa oleh hujan batu yang terdapat pasir-pasir di atasnya tadi, maka fatarakahu salda, maka batu tersebut akhirnya bersih, putih, bening. Itu orang yang ria, secuil pun tidak akan diterima. Rugi Pak, capek orang yang ria. Ya, sudah tidak. Apalagi kadang-kadang orang ria itu cepat punya penyakit hati. Kalau sudah dibantu, nggak terima kasih lagi. Habis sudah diterima kasih, oh terima kasih ya, jazakallah khair. Sudah dibantu, emang sih terima kasih, jazakallah khair. Masa gitu doang? Ingin yang lain, subhanallah. Makanya tidak salah Sahal bin Abdullah Tasturi mengatakan ketika beliau ditanya ayyu syai'in ashaddu 'ala nafs, apakah sesuatu yang paling berat untuk dilakukan oleh seseorang? Beliau mengatakan al-ikhlas, ikhlas. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan, perhatikan, beliau mengatakan sulitnya ikhlas li'anna laisa fihi laha nasib, karena di dalam ikhlas tidak ada bagian jiwa yang dia dapatkan secara mata kasat dia langsung. Untuk memahami perkataan beliau ini saya ingin bawakan cerita. Bapak kerja jadi PNS ataupun jadi pekerja apapun, bapak kerja dari mulai misalkan dari jam 8 sampai jam 3. Ya, kenapa kita mau kerja? Setiap hari loh, selain hari libur. Kenapa kita mau kerja? Ayo Pak, angkat tangan. Kenapa mau kerja? Karena ada duitnya setelah itu, ada hasil yang kita dapat, ada hasil yang kita bisa lihat dengan mata kasat kita. Betul apa tidak? Ya. Kenapa kita mau kerja? Bahkan saya pernah nanya kepada jamaah waktu itu di Bintaro, saya tanya, siapa yang kerja mulai jam 7? Saya Ustaz. Otomatis di Jakarta macet kan, jam berapa keluarnya? Jam 5 pagi Ustaz, setelah sholat subuh langsung kerja. Ya, untuk mendapatkan apa? Di awal bulan atau di akhir bulan ada hasilnya, makanya kita semangat kerja. Nah, ikhlas tidak ada seperti itu. Kadang ikhlas, orang ikhlas tidak tercatat namanya sebagai penyumbang. Kadang orang yang ikhlas tidak terkenal sebagai ahli ibadah. Kadang orang yang ikhlas dia tidak dikenal sebagai ahli ilmu. Kadang orang yang ikhlas bahkan dicela ibadahnya. Ente kaya doang, rumah gedongan, sedekahnya mana? Padahal masjid di samping 100% dia yang bikin.
Coba Pak, bayangkan Pak, tadi malam kita sholat semalaman suntuk, bahkan hampir sepertiga malam terakhir kita sholat. Pagi-pagi setelah sholat subuh, Din, dasar molor mulu ente. Gimana tuh gondoknya? Ya kan? Capek kita nahan ngantuk, pagi-pagi dituduh tidak sholat. Coba, masa kita harus ngomong, iya saya sholat? Kan enggak. Saya juga ingat perkataan Ustaz Al-Maududi rahimahullahu ta'ala. Orang contoh ini datang dalam keadaan yang lain juga ya. Contoh orang yang tidak ikhlas. Di antaranya misalkan kata beliau, Din, ente Senin puasa enggak? Waktu itu hari Senin ya. Ente hari ini puasa enggak? Si fulan yang bernama Udin ini mengatakan, iya, Senin masa enggak puasa? Apa maksudnya Pak? Apa maksudnya? Artinya setiap Senin saya puasa gitu loh. Nah, ini yang datang dalam bentuk yang lain. Sulit Pak, ikhlas itu sulit. Tetapi tidak mustahil. Dan ganjarannya sangat luar biasa. Salah satu ganjarannya Bapak tahu, bisa menghapuskan dosa besar. Ingat cerita dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, seorang perempuan bagaya min bagaya Bani Israel, perempuan wanita pekerja seks komersial, ketika melewati seekor anjing yang sedang berputar-putar yutifu birokiyah, berputar-putar di sekitar sumur. Anjing ini kehausan, dia melihat, si perempuan tersebut melihat anjing ini kehausan, dia turun cuma punya 2 tangan, punya 2 kaki. Bagaimana dia mengambil airnya? Dengan high heel dengan sepatu yang tinggi, hak tinggi dia bawa, kemudian fasaqatha, dia minumkan kepada anjing tersebut, faghufira laha bihi, diampuni dosanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, salah satu tanda si perempuan tersebut ikhlas adalah dia tidak bisa berharap terima kasih dari seekor anjing. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berharap terima kasih dari seekor anjing. Maka perhatikan baik-baik ya, amalan ikhlas, amalan yang riya tidak akan menyisakan satu amal pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk dari amalan riya adalah sifat al-man dan al-adha. Saya akan lanjutkan nanti habis salat Isya. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV, saluran tilawah dan kajian Islam. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita mengetahui poin yang penting yang ketiga sebelum Anda bersedekah, yaitu menjauhi sifat al-man dan sifat al-adha. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 tadi menyebutkan dengan firman-Nya, la tubtilu, janganlah kalian batalkan sedekah kalian. Di sini ada penjelasan dari beberapa ulama, di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Apa maksudnya janganlah kalian membatalkan?
Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, abbara ta'ala an adamil qabul wa hirmanis thawabi bil ibtal. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tidak diterima dan terlarangnya, tertahannya pahala bersedekah dengan pembatalan. Artinya maksud pembatalan tersebut tidak diterima, kemudian tidak ada pahalanya. Begitu juga dijelaskan oleh Asy-Syarbini dalam kitab Al-Kashful Qina' an Matnil Iqna' bahwa al-mannu bis-sadaqati haramun mubtilun lil ajri lil ayati sabiqah. Artinya sifat al-man, mengungkit-ungkit pemberian ketika bersedekah, hukumnya haram, membatalkan pahala sedekah, artinya menghilangkan pahalanya, berdasarkan ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat berapa? 264. Kemudian poin penting yang keempat, karena waktu setelah sholat isya pendek, saya ingin agak cepat sedikit. Poin penting yang keempat sebelum Anda bersedekah, yaitu memperhatikan bagaimanakah seutama dan sebaik-baik sedekah. Jadi di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan tentang sedekah yang paling utama bagaimana. Nah, ini poin penting agar sedekah kita kualitasnya tinggi, bukan hanya sekedar bersedekah. Perhatikan beberapa hadis yang akan saya sebutkan tentang penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seutama-utama sedekah. Tapi sebelum saya menyebutkan ini, biar tidak saya lupa, saya ingin tadi mengobati dua penyakit ikhlas tadi. Penyakit ikhlas yang pertama apa? Ingin dipuji, suka dipuji. Yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ingin mengobati dua penyakit ini dengan dua cara. Yang pertama, kata beliau, amma dzabhu tama'i fima 'indan nas, adapun menebas keinginan mendapatkan hadiah dari manusia, ini penyakit pertama. Dan cara menebasnya begini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fayashulu alaik, maka mudah bagimu, yaitu dengan cara ilmuka yaqinan, kamu meyakini annahu laisa min syai'in yatma'u fihi illa wa biyadillahi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuh, bahwasanya tidak ada sesuatu yang kita inginkan yang ada di tangan manusia, hadiah-hadiah yang kita inginkan yang ada di tangan manusia ketika kita beramal sehingga tidak ikhlas, sehingga ria, melainkan itu semua adalah di tangan Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting, wala yu'til 'abda minha syai'an siwahu, tidak ada yang bisa memberi hamba sesuatu yang ada pada tangan manusia tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita riya, Allahu Akbar, salat misal, kita ingin dapat dapat hadiah dari manusia, kita ingin dapat penghargaan dari manusia, maka ingat, penghargaan itu nggak akan sampai ke saya kecuali kalau Allah izinkan. Itu obatnya. Yakini baik-baik bahwasanya apa yang ada di tangan manusia yang kita inginkan tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Karena Allah yang memiliki itu semua. Nah, ini berarti penyakit pertama sudah kita tebas. Penyakit kedua yaitu ingin dia apa? Dipuji. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa amma zuhdu fi tsana'i wal madah fayashulu 'alaika, adapun ingin menebas suka dipuji, suka disanjung, suka diangkat, ya, ingin menebas penyakit itu adalah mudah bagimu dengan cara ilmuka
annahu laisa ahadun yanfa'u mad'uhu wa yazin wa yadurru dhammuhu wa yashin illa Allah wahda. Kamu harus meyakini baik-baik bahwasanya tidak ada pujian yang apabila dia memuji benar-benar terpuji, yang apabila dia mencela benar-benar tercela, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Saya beri contoh, Pak. Sebuah kantor ada direkturnya. Sebagian pegawai dari kantor memuji direktur tersebut. Oh, amanah, adil, bagus, dalam macam-macam dipuji. Sebagian yang lain mencela habis-habisan. Ini maknanya pujian manusia penuh dengan relativisme. Pujian Allah tidak pernah relatif. Siapa yang dipuji Allah, jangankan manusia, sampai malaikat akan memujinya. Maka kalau kita ingin menebas penyakit yang kedua, suka dipuji, suka disanjung, akhirnya kita ria, akhirnya tidak ikhlas, maka yakini, ilmui baik-baik, pujian manusia relatif. Ya, relatif. Sedangkan yang apabila Allah yang memuji benar-benar terpuji, tidak ada yang pernah bisa mencelanya. Apabila Allah mencela benar-benar tercela, tidak ada yang bisa memujinya. Ingin contohnya, Pak? Ada hadis yang menyebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah si fulan. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintai si fulan tersebut. Malaikat yang tersuci mencintai si fulan tersebut yang dicintai oleh Allah. Kalau dipuji oleh Allah, sampai malaikat akan mencintainya. Lalu belum selesai itu. Fayunadi fi ahli sama, innallaha ahabba fulanan fahibbuh. Wahai para malaikat, penduduk langit seluruhnya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu akhirnya penduduk langit dari para malaikat mencintai si fulan tersebut, yang awalnya dicintai oleh siapa? Allah. Kalau sudah dicintai oleh seluruh penduduk langit, apa yang akan terjadi? Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Maka akan diterima, disenangi, disukai oleh seluruh penduduk bumi. Ini menunjukkan bahwasanya apabila Allah memuji, benar-benar terpuji. Tapi kalau manusia tercela. Mungkin sebagian ada yang mencela, sebagian ada yang memuji. Penuh dengan relatif. Maka ingin menebas penyakit kedua dari ikhlas, suka dipuji, suka disanjung, maka letakkan dalam hati, pujian orang mah kadang mencela, kadang ada yang memuji. Enggak, tidak baku, tidak hakiki, tapi pujian Allah yang saya cari, yang apabila Allah memuji benar-benar terpuji orang tersebut. Ini dua cara membunuh penyakit ikhlas tadi. Sekarang saya ingin menyebutkan sebaik-baik sedekah. Hadis yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah seseorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu. Wahai Rasulullah, ini gaya hidup ya, sedikit saya melenceng. Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling agung, paling besar pahalanya? Ini gaya hidup yang harus kita contoh dari para sahabat. Ini lifestyle yang harus kita contoh dari para sahabat. Apa gaya hidupnya? Ingin selalu yang paling tinggi dalam amal ibadah. Jangan yang ecek-ecek. Ya, sampai ada orang cerita sama saya, Ustadz, masuk surga itu kayaknya sulit banget deh ya. Harus sholat, harus bangun subuh, harus ini, harus sulit kayaknya. Boleh nggak saya minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, emperan surga aja. Ya,
cita-citanya untuk ke akhirat itu pendek gitu. Ini bukan gaya hidupnya para sahabat. Gaya hidup para sahabat senantiasa ingin yang lebih, ingin yang paling. Ayyus sadaqati a'zam. Sedekah apa yang paling tinggi? Coba lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertanyaan yang remeh-remeh, yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan. Apa? Kalau kita nanya kepada kiai, tuan guru, ustadz, habib, pertanyaan yang paling sering ditanya oleh masyarakat muslim apa? Wahai Pak Yai, tolong dong kasih amalan agar apa? Cepat kaya. Yang kedua, cepat dapat jodoh. Yang ketiga, biar cepat lunas hutang. Tidak lebih dari 3 ini. Kasihan Pak Yai lama-lama di masjid, lama-lama di pesantren, baca buku banyak-banyak, berpuluh-puluh buku, cuma ditanya cuma 3. Coba lihat sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang apabila aku amalkan memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini cita-cita tinggi. Harus dalam kehidupan, prinsip hidup seorang muslim mencari amal ibadah yang paling tinggi. Ayyus sadaqati a'zam. Contoh itu gaya hidup dari para sahabat. Jangan ingin yang ecek-ecek untuk soal ibadah. Jangan ingin yang rendah-rendah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Is'alul firdaus." Mintalah kalian surga firdaus, fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Saya bertanya sekarang kepada para ikhwah sekalian, pernah enggak minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Angkat tangan. Alhamdulillah saya enggak baru dompet, biasanya saya kasih duit tuh. Ada yang pernah? Enak loh Pak, minta surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu enak luar biasa. Kata orang Arab, ala tul, masuk langsung. Gak pernah minta kan? Lawang para sahabat saja, Ukasha radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Setelah mendengar ada 70.000 yang masuk surga dari umatku tanpa hisab, tanpa azab. Ini kalau dihitung secara prosentase para sahabat saja selesai ini. Makanya Ukasha langsung mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk darinya. Termasuk sunnah Rasul, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Tinggi dong cita-citanya. Untuk akhirat harus tinggi cita-citanya. Jangan ecek-ecek emperan surga, subhanallah. Ya. Harus tinggi. Minta surga firdaus, minta bersama Rasul. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Wahai Rabi'ah, minta. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Sebagaimana aku bisa mendampingimu, mempersiapkan kebutuhanmu di dunia, itu lezat rasanya. Aku ingin juga mempersiapkan bersamamu di surga. Tinggi permintaannya, tinggi cita-citanya di akhirat. Salah satu ketinggian minta adalah minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam sebuah hadis, saya ingin memperhatikan, saya ingin mengajak Bapak supaya minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Lihat dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nuqishal hisab halak." Barang siapa yang hisabnya itu diteliti. Kamu dapat 100 perak hari Sabtu tanggal 1 Rabiul Tsani tahun 1435 dari mana? Kamu dapat ini dari mana? Kamu dapat ini. Makanan istrimu dari mana? Anak ini dihisab. Kata Rasul, siapa yang dihisapnya diteliti pasti celaka. Ya, ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kok nggak ada yang doa? Ya Allah, masukkan saya surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat
kalau tidak salah riwayat Bukhari atau riwayat Tirmidzi, yadkhulul jannatu yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Orang-orang yang diluaskan rezekinya. Ya, agar tidak nunggu 500 tahun karena saking banyaknya hisab, bukan karena tercelanya kekayaan, saking banyaknya hisab, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Enak, Pak. Langsung. Tanpa hisab, tanpa azab. Ada hadis riwayat Bukhari, beratnya hisab ya. Sehingga nanti kita gemar dengan mengetahui beratnya hisab ini, nanti kita gemar minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Coba perhatikan. Innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman. Fayad'u kanafahu alaihi wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah menutupi hamba tersebut, dia akhirnya berdua-duaan dengan Allah. Kemudian Allah katakan, lihat beratnya hisab. Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Wahai si fulan, kamu tahu enggak ini dosaku? Ini dosamu. Tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu. Terus seperti disebut satu-satu. Itu hisab, Pak. Itu hisab. Sampai orang ini mengatakan, "Iya Rabbi na'am." Iya wahai Rabbku na'am. Makanya tidak heran para ulama mengatakan, silahkan Anda bermaksiat jika Anda mampu mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan itu mustahil. Sampai dia mengatakan, hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia menyatakan seluruh dosanya, wa ra'a an nafsahu qad halak, dan dia melihat dirinya akan binasa. Sudah ini habis dah. Ya, sudah ini sudah ditembak mati, sudah semua dosa nggak bisa ngelak. Itu hisab, Pak. Coba orang yang tanpa hisab, tanpa azab, minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Harus tinggi cita-citanya. Jangan seperti yang tadinya nanya kepada kiai, nanya kepada Pak Yai, tolong dong amalan biar luas rezeki, biar cepat dapat jodoh. Cuma itu, muter-muter saja. Ya, nanya sama mereka-mereka amalan yang bisa memasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini ayus sadaqati azam. Nah, sedekah yang utama bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Orang sehat tuh biasanya ngapain, Pak? Ingin apa? Ingin macam-macam. Ingin jalan-jalan, makan apa saja. Ya, akhirnya banyak kebutuhan. Nah, kalau sudah banyak kebutuhan, syahih, ya, dia punya sifat bakhil. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, punya sifat bakhil, pelit, kikir, medit. Mau apa lagi tuh? Ya, takut miskin, ingin kaya. 4 sifat. Kapan 4 sifat ini kita miliki tapi kita tetap bersedekah? Itu sedekah yang paling utama. Ya, itu sedekah yang paling apa? Yang paling utama. Kemudian di dalam hadis yang lain tentang seutama-utama sedekah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Juhdun muqil." Atau dalam riwayat yang juhdul muqil wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling utama, sedekah yang dikeluarkan dengan penuh perjuangan dan dalam keadaan sedikit harta. Penuh perjuangan karena sedikit harta, tapi dia keluarkan juga. Ini yang paling utama. Saya beri contoh, di kantong saya cuma 10.000 rupiah. Makan siang belum, apalagi malam nanti. Ada teman mau minjem, ada orang minta sedekah, maka dia keluarkan dengan berat, tapi dia keluarkan juga, berharap keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
juhdun, penuh dengan perjuangan, dan pada waktu itu sedikit harta. Ini yang paling utama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang poin yang kelima. Poin penting yang kelima sebelum Anda bersedekah. Perhatikan siapakah yang paling baik kita sedekahi. Kalau tadi memperhatikan sebaik-baik sedekah. Kalau yang kelima ini memperhatikan siapakah yang paling baik yang kita sedekahi. Maka perhatikan hadis-hadis berikut. Yang paling baik kita sedekahi adalah keluarga pertama, kerabat. Coba perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim dulu saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Artinya, 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah, 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang kamu sedekahkan terhadap seorang miskin, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, lebih besar pahalanya dan lebih baik yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Jadi perbandingannya, kalau ada orang yang bantu-bantu di rumah kita, dia miskin, dia selalu mengerjakan, membantu di rumah kita. Tetapi ada keluarga nunjaun di sana juga miskin, maka mana yang didahulukan? Keluarga, meskipun dia tidak pernah ke rumah kita, meskipun tidak pernah bantu-bantu kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan fihi taqdimu nafaqati nafsihi wa iyalihi li'annaha munhasiratun fihi bi khilafi nafaqati ghairihim wa fihi al-ibtida bil ahammi fal aham. Artinya di dalam hadis tersebut menunjukkan bersedekah dulu kepada diri sendiri dan keluarga, karena di dalamnya terdapat pembatasan, yaitu kebaikan kepada keluarga, dan berbeda dengan menafkahkan, mensedekahkan harta kepada orang lain, dan di dalamnya anjuran untuk memulai yang terpenting dibandingkan yang penting. Ini menunjukkan bahwasanya bersedekah yang paling baik adalah kepada siapa? Para keluarga. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Salman ibn Amir al-Dhabbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa hiya 'ala dzil qarabati ithnatan silatun wa sadaqah. Bersedekah atas orang miskin dianggap sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Tetapi bersedekah terhadap kerabat mendapatkan 2 pahala, menyambung kekerabatan dan mendapatkan pahala sedekah. Kemudian poin penting yang keenam, berharap keutamaan bersedekah tidak mengurangi keikhlasan. Ketahuilah, seorang yang ketika bersedekah kemudian dia berharap mendapatkan keutamaan dari sedekah tersebut yang disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tidak mengurangi keikhlasan. Kita bukan penganut ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang ada orang mengatakan abadtullaha la syauqan ila jannatihi wala khaufan min narih. Dengan sombongnya dia mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga, bukan juga takut kepada neraka. Ini orang ini apa? Sombong, meremehkan surga, meremehkan neraka. Ya, kelihatannya aja luar biasa. Ini namanya meremehkan surga, meremehkan neraka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali salatnya beliau senantiasa minta masuk surga, jauh dari api neraka. Beliau mengatakan haulaha nudandin,
Sekitar itu kita minta masuk surga, jauh dari api neraka. Jadi keliru kalau seandainya ada orang mengatakan kalau beribadah ingin surga atau takut neraka enggak ikhlas, itu musyrik, apalagi dituduh musyrik. Ya. Maka jawabannya itu namanya meremehkan surga, meremehkan neraka. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, jadi perlu diketahui salah satu poin penting yang keenam sebelum Anda bersedekah, bahwa berharap keutamaan sedekah tidak mengurangi keikhlasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Allah yang memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah juga yang memerintahkan kita untuk mencari surga. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman di ayat yang ke-26, khitamuhu misk wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, ya, yang mana laknya surga itu dari misk. Jadi lem-lem yang ada di surga, tempelan-tempelan itu berbau sangat wangi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba untuk mendapatkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak mengurangi keikhlasan. Seseorang misalkan ketika ingin bersedekah, dia ingin mendapatkan dari sedekahnya agar hartanya terjaga. Ya, dia ikhlas karena Allah, dan ikhlas karena Allah tersebut akhirnya dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, yaitu agar hartanya tidak hancur. Maka dia bersedekah. Ini bukan mengurangi keikhlasan. Karena itu adalah keutamaan yang Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu wabarakatuh alaih sebutkan. Kalau seandainya bukan untuk jadi motivasi kita mengerjakannya, buat apa disebutkan kalau begitu? Bisa dipahami ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian yang ketujuh, poin penting yang ketujuh, lebih baik bersedekah secara tersembunyi meskipun boleh bersedekah dengan terang-terangan. Lebih baik bersedekah secara tersembunyi meskipun boleh bersedekah dengan terang-terangan. Apa dalil yang menunjukkan hal itu? Surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian memperlihatkan sedekah, maka itu baik. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir dalam keadaan tersembunyi, maka itu lebih baik bagi kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ada rahasia menarik kenapa bersedekah dengan rahasia lebih utama dibandingkan terang-terangan. Dijelaskan oleh Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran tentang rahasia menyembunyikan sedekah, kenapa lebih baik daripada terang-terangan. Beliau mengatakan, li'annal israr bitatawwu yakhlu 'anir riya'i wal man. Karena sembunyi-sembunyi dalam mengerjakan amal ibadah itu akan menghilangkan sifat riya dan sifat al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Ya, ini rahasianya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Coba Bapak amalkan ini. Salat sunnah, ba'diyah atau qobliyah kalau dekat masjid silahkan kerjakan di rumah. Mampu enggak? Dan salah satu definisi ikhlas yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di antaranya istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Samanya amalan hamba ketika terlihat orang atau ketika sembunyi. Coba Pak, ya, amalkan hadis Nabi tadi, sholat sunnah dikerjakan di rumah. Berat Pak, kalau sudah masuk rumah ingin lepas peci, betul nggak? Ya, cepet-cepet lepas baju, itu
Dan rahasianya ternyata kata Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, ahli hadis dari mazhab Maliki yang mempunyai kitab Ahkamul Quran, beliau mengatakan bahwasanya lianna israrat tatawwu' yakhlu 'anir riya wal man, akan menghilangkan sifat riya dan sifat mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedelapan, ini menarik terutama untuk ibu-ibu. Poin yang kedelapan, poin penting sebelum Anda bersedekah, bersedekahlah dengan harta yang paling Anda cintai. Kalau sedekah misalkan zakatul fitr, atau biasa orang Indonesia menyebutnya zakat fitrah, ya, pilih beras yang lebih baik daripada yang kita makan sehari-hari. Jangan beras raskin. Ya, subhanallah. Ada lagi prioritas orang terbalik. Jadi banyak prioritas terbalik di zaman sekarang ini. Di antaranya, kalau sudah melancong ke negeri-negeri kafir, ya, negeri Amerika, negeri Eropa, benua yang luar biasa, mau jor-joran mengeluarkan dolar, ribuan dolar dia mau keluarkan, padahal cuma ngelihat orang telanjang. Tapi giliran ingin pergi ke kota Mekah, kota Madinah, nyari travel, umroh dan haji yang paling murah. Ya, ini para ikhwas, ini namanya prioritas terbalik. Padahal sekali sholat di Masjid Nabawi dapat berapa? 1000 sholat. Sekali ngangkat takbir di Masjidil Haram dapat berapa? 100.000 sholat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, maka bersedekah, ya, salah satu poin penting sebelum Anda bersedekah, bersedekahlah dengan harta yang paling Anda cintai. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ini dalilnya, Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah, lan di sini huruf penafian yang sangat kuat. Lan tanalul birra, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai menafkahkan, bersedekah dari apa yang kalian cintai. Saya sering nyinggung ibu-ibu, kan ibu-ibu sukanya tas bawa gitu ya, bawa tas baru, ditanya oleh ibu-ibu lain, "Bu, tasnya bagus dari mana?" Kalau dia yang paling cinta itu, kasih itu langsung. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat, seorang sahabat diriwayatkan yang bernama Abu Talhah. Anas bin Malik meriwayatkan, falamma anzalat ketika unzilat hadhil ayah, kata Anas bin Malik, ketika turun ayat ini, surat Ali Imran ayat 92, ya, lan tadalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Jadi yang dicintai itu yang dinafkahkan, bukan yang sudah nggak layak pakai. Nih sedekah nih, sudah nggak layak pakai baru disedekahkan. Yang kita cintai itu yang disedekahkan, itu yang akan mendapatkan kebaikan. Dan ini yang merupakan kualitas yang tinggi sedekahnya. Abu Talha mendengar ayat ini, beliau mengatakan, beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lihat. Ini juga gaya hidup yang patut kita contoh dari para sahabat. Dapat perintah segera mengerjakannya." Saya lagi ngumpulin data tentang belajar dari malaikat. Salah satu pelajaran yang patut kita contoh dari malaikat begini. Langsung mengerjakan ketika dapat perintah, tidak menunda-nunda. Contohnya ketika Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam." Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Usjudu li Adam." Wahai para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Apakah mencela-mencela dulu? Ya Allah, Adam itu kan makhluk, kenapa kita harus sujud? Ya Allah, sujudkan ibadah, kenapa kita harus sujud kepada Adam? Enggak. Apa yang langsung dilakukan oleh para malaikat? Fasajadu. Langsung mereka sujud. Ini yang patut kita contoh dari malaikat. Dapat perintah, langsung mereka kerjakan. Begitu yang dicontoh oleh sahabat.
Abu Talha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu menafkahkan, bersedekah dengan harta yang paling kamu sukai, bukan yang paling kita tidak sukai. Maka Abu Talha berkata, "Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha." Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Bayruha itu adalah kebun beliau yang lagi lebat-lebatnya, kebun kurma. Wa innaha sadaqatun lillah. Dan sesungguhnya kebun tersebut menjadi sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dhukhraha indallahi. Aku berharap kebaikannya dan bibit-bibitnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, perlu saling tolong menolong di antara suami dan istri. Ya. Salah satu konsep harmonis keluarga muslim, sakinah, mawaddah dan rahmah, saling tolong menolong dalam ketaatan. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Dahdah, disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah. Abu Dahdah menolong seorang kaum muslim. Dia menjual satu kebun kurmanya dengan ganjaran satu pohon kurma tapi di surga. Dia menjual untuk menolong kaum muslim, seorang muslim, dengan ganjaran satu pohon kurma di surga. Abu Dahdah kemudian sudah menjual, pergi dia ke kebunnya. Yang di kebunnya tersebut tinggal anak dan istrinya. Dia memanggil, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, ukhruji, keluar engkau dari kebun ini. Sesungguhnya aku sudah menjual kebun ini seluruhnya dengan satu kebun di surga." Lihat, Ummu Dahdah ngapain? Apakah dia berkata, "Wahai suamiku, kenapa dijual? Kita mau hidup di mana?" Enggak. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ummu Dahdah? Saling tolong menolong dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Rabihal bai' ya Abu Dahdah. Sungguh jual beli yang sangat mendatangkan keuntungan, wahai Abu Dahdah. Karena satu pohon kurma di mana? Di surga. Kalau itu milik Abu Dahdah, berarti pemiliknya di mana? Di surga. Ya, tidak seperti sebagian istri. Kenapa dijual? Kita mau tinggal di mana? Anak nanti di mana sekolahnya? Ini subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin penting yang ke-9 ya. Ini yang terakhir dan kita alhamdulillah berhenti pada angka yang ganjil. Allah mencintai yang ganjil, yaitu bersedekah kepada seorang yang sangat membutuhkan dan pada waktu yang sangat dibutuhkan, lebih berpahala dan lebih bermanfaat. Bersedekah kepada seorang yang sangat membutuhkan dan di waktu yang sangat dibutuhkan, lebih berpahala dan lebih bermanfaat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sadaqati suqyul ma." Artinya atau saqil ma. Seutama-utama sedekah adalah menuangkan atau memberi air, memberi minum di saat orang-orang kehausan. Pak, beda kita memberikan minum kepada bapak sekarang dengan orang yang benar-benar kehausan di luar sana. Sama yang saya kasih cuma satu botol air, sama. Tapi satu botol kepada si fulan lebih luar, satu botol kepada yang lebih membutuhkan lebih luar biasa daripada yang biasa-biasa saja. Nah, ini adalah salah satu poin penting ketika bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan.
9 poin penting sebelum Anda bersedekah. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlalu malam, mungkin tidak perlu ada pertanyaan, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz di sini, Ustadz Badru ataupun Ustadz Nuzul dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan yang kita kaji tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tandanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.